tantangan generasi hari ini itu adalah menyadari bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Hampir seperempat wilayah kita sekarang dikuasai oleh dinasti politik dari tingkat kabupaten kota sampai ke tingkat nasional. Tanpa aksi, kognisi akan kembali lagi ke afeksi yang kemudian terjadi pembusukan. Maka hanya ada satu kata, lawan! Saya cuma berpesan kepada adik kita ini, sekarang kalau 98 musuh kita Orde Baru, sekarang musuh kita namanya nepotisme dan dinasti. Sebarkanlah kepada kawan-kawan kita, adik-adik kita, semua teman-temanmu yang sebaya bahwa bahaya masa depan dari demokrasi Indonesia ini adalah dinasti politik. Dan oleh karena itu mungkin nggak perlu turun tangan, nggak perlu turun ke jalan, cukup menyadarkan kepada kawan-kawan sebayamu bahwa dinasti politik ini amat sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia. Sebab kalau kita baca di survei, ternyata isu dinasti politik ini katanya tidak sampai ke kalangan generasi Gen Z itu. Baik. Padahal ini sangat berbahaya, sangat membuat masa depan kalian itu menjadi terhambat ya pertumbuhannya. Karena kekuasaan sudah berada di lingkungan para dinasti yang hampir seperempat wilayah kita sekarang dikuasai oleh dinasti politik dari tingkat kabupaten kota sampai ke tingkat nasional. Mari sama-sama melawan dinasti politik. Terima kasih. Terima kasih Bang Rey. Ya, Bang Rey mohon izin untuk meninggalkan forum karena ada keperluan lain ya, di panggilan kejaksaan. Makasih Bang Rey. Thank you. Baik, ada 6 penanya dan respon tadi. Saya minta ke Bung Rian dulu ya untuk merespon, karena tadi banyak arahan ke Bung Rian. Baru nanti sebagai senior Mas Indra akan membingkai semuanya untuk bagaimana langkah-langkah kita ke depan. Silakan Bung Rian. Oke, seru banget pertanyaannya. Mungkin sejauh ini Pak, ini pertanyaan paling kritis setelah saya dari Aceh sampai ke Maluku. Keliling. Ya, ini forum paling menguji sebenarnya. Jadi saya merasa sedikit di atas angin, di atas Gibran, karena saya berani diuji mungkin ya. Ya, pertama mungkin akar cerita di kampus, ya. Jangan terlalu dekat. Kalau di Mundur dikit. cek, oh ya. Kalau di kampus saya lebih aktif di Persma sebenarnya dibandingkan dengan BEM. Jadi saya ketua salah satu pers di UIN dan KTV. Jadi memang dibentuk untuk menjadi jurnalis. Jadi memang cita-citanya dulu pengen jadi jurnalis sampai sekarang, lalu kemudian punya kesempatan lebih diperhatikan dengan konten yang lebih bebas. Kenapa saya memutuskan di jalan ini, di jalan konten kreator? Karena konten kreator itu lebih bebas. Kapan saya memilih jadi jurnalis? Mungkin hari ini saya masih dikendalikan oleh pemimpin redaksi saya, pemilik media saya. Tapi hari ini saya lebih merdeka untuk ingin menyampaikan apa. Iya, dan kekuatannya itu mungkin saya bisa jamin itu lebih besar pengaruhnya. Bahkan sampai hari ini kalau disampaikan tadi kekuatan anak muda hanya di virtual reality atau di reality, dengan tegas, oh tidak. Justru hari ini saya juga membangun kedua sisi itu. Kedua sisi itu dengan apa? Dengan hari ini tadi menghidupkan kembali ruang kolektif lewat ruang publik. Hari ini saya menghidupkan titik-titik banyak untuk anak muda lebih banyak diskusi dibandingkan tunduk untuk main game saja. Ini sudah dilakukan sejak tahun kemarin. Artinya bukan hanya saya berbicara di sosial media Pak, bukan hanya turun di jalan saja juga, tapi membangun sampai ke desa-desa juga di kabupaten-kabupaten, terutama kemarin kita terakhir di Sumatera sampai di daerah Sulawesi. Itu menunjukkan bahwa anak muda juga harus peduli dengan isu-isu publik. Itu yang saya lakukan sampai hari ini. Kemudian yang kedua adalah soal bagaimana kekuatan-kekuatan itu yang harus dibangun lewat kepedulian. Saya sadar betul bahwa tantangan generasi hari ini itu adalah menyadari bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Itu tantangan penyadaran itu yang hari ini tidak sampai ke mereka. Karena apa yang hari ini terkonsumsi lewat sosial media itu bukan bikin kita tidak terisi, tapi malah kosong tak berarti. Ini yang terjadi. Sosial media, kemudian apa yang hari ini
anak mudanya terus konsumsi itu tidak bikin kita makin berisi, tapi malah makin kita kosong tak berarti. Artinya tantangan ini adalah tantangan besar bagi pelaku kreator yang mungkin hari ini bisa saya sebut tantangan besar orang-orang yang jadi produsen di sosial media. Jadi saya ingin mendorong bahwa saya secara pribadi memang punya tanggung jawab besar untuk menggerakkan, untuk bagaimana kita berpikir tidak hanya lewat emosional, tapi benar-benar mengedepankan rasionalitas. Tapi yang menjadi soal bahwa platform kita yang hari ini didewakan oleh anak muda itu juga dikendalikan. Kadang kita ingin mengkritik apa di sana, itu juga jadi tantangan terbesar kita untuk berani hari ini. Sampai hari ini itu ketakutan-ketakutannya juga ada. Tapi saya ingin menunjukkan sekali lagi bahwa Gen Z, terutama generasi saya, itu betul-betul sudah menunjukkan bahwa kita ingin membangun sebuah solidaritas imajiner baru, Bang, yang tadi saya bilang bahwa saya setuju dengan pendapat Ibu tadi. Hari ini kita dibutuhkan musuh bersama atau common enemy, tapi itu nggak sampai sebenarnya pesannya, karena para aktor itu dengan canggihnya menyamarkan seolah bunglon yang bisa menyamar di pohon, di daun, kemudian kita tidak sadar bahwa ini musuh kita. Lewat sosial media itu disamarkan, lewat media-media itu digiring. Mungkin dia bisa membeli media, bisa dia membeli apa, kemudian menyamarkan kebenaran atau realitas sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Jadi akar masalahnya sebenarnya saya bisa bilang bahwa ini di ruang-ruang publik yang tidak kasat mata. Jadi apa yang saya lakukan hari ini, saya memperjuangkan lewat sosial media. Bahkan tayangan-tayangan saya hari ini ditonton sampai jutaan orang, itu bukan endingnya mengubah kebijakan, tapi membuka mata bahwa ini loh yang terjadi di lapangan. Ini medan perang saya. Setiap orang punya medan perangnya sendiri, Bapak juga punya medan perangnya sendiri, tapi di generasi saya tantangan terbesar kita di sosial media. Jadi apa yang saya lakukan itu benar-benar bagaimana mencoba untuk membuka mata dulu, membiarkan bahwa ini yang terjadi di lapangan. Kemudian apa yang menjadi panggilan itu masing-masing dari moral kita sendiri aja. Saya kemarin berdiskusi dengan teman-teman BEM juga, dia sudah menggalakkan bagaimana kekuatan hari ini di ruang-ruang mahasiswa sudah mulai dihidupkan kembali. Artinya kita tunggu waktu saja, Pak, ya. Tapi saya menjamin bahwa Bapak mungkin akan bisa menikmati apa yang mungkin telah diperjuangkan Bapak untuk kita hari ini. Kitalah yang akan mewariskan, bahwa kita akan menjamin bahwa di masa depan anak cucu Bapak atau bahkan anak cucu saya itu menjaminkan sebuah Indonesia yang bahagia. Jadi di sini saya ingin menjamin bahwa harapan itu mesti kita bangun. Harapan itu kita mesti bangun, karena ketika tidak ada api yang terus tetap menyala di situ, saya rasa kita sulit untuk membicarakan tentang bagaimana kita bisa aman di masa depan. Meskipun kadang api juga itu kadang membakar dirinya, tapi saya selalu bilang bahwa generasi saya itu tidak harus atau tidak bisa diremehkan, karena generasi kita hari ini generasi yang tumbuh karena diwariskan oleh pejuang-pejuang hebat di masa lalu. Dari mungkin darah saya ini dialirkan para pejuang-pejuang yang mungkin telah mengorbankan keringat darahnya untuk bagaimana memerdekakan Indonesia sampai hari ini. Jadi pesan saya untuk bahkan generasi saya yang lagi menonton hari ini, jangan sampai kita melupakan sejarah. Karena sejarahlah yang bisa menjadi bola kristal untuk bisa menerawang karakter generasi ke depan, untuk bagaimana bisa meredefinisi Indonesia yang lebih baik ke depannya. Lewat apa? Lewat apa yang hari ini sedang kita hadapi di tahun depan, di 14 Februari. Inilah momen kita mengubah. Lewat apa? Lewat satu suara kita yang jadi penentu. Karena suara anak muda bukan hanya suara masa depan, tapi juga suara penentu. Dan karena kita sadar bahwa kita suara penentu, di sini saya ingin menunjukkan bahwa saya berjuang di medan perang saya lewat sosial media, lewat platform komunitas saya Distrik Berisik, lewat revolusi lokal, lewat yang hari ini saya bisa lakukan, lewat apa yang saya sudah lakukan dan saya juga kaji bahwa ini yang benar-benar dibutuhkan untuk sekarang. Dan memang sejarah Indonesia tidak bisa dipisahkan dari gerak besar dari kaum muda. Kayak saya mengutip katanya Muhammad Hatta bahwa anak muda
itu adalah juru bicara dari perasaan rakyat yang menderita, yang berharap, yang memberikan warna di masa yang akan datang. Jadi saya tidak hanya ingin memberikan warna emas di masa mendatang, tapi coba berikan keluasan kepada kami untuk tidak hanya menjadi emas, kita bisa jadi ruby, kita bisa jadi diamond, kita bisa jadi warna-warna yang bahkan lebih terang daripada emas. Dan hari ini saya menjamin bahwa gerakan-gerakan yang akan digalakkan oleh anak muda hari ini itu akan menjadi gerakan yang mungkin akan bisa mengubah Indonesia menjadi lebih baik di masa depan. Dan terakhir, saya ingin sedikit bernarasi juga. Kalau Ibu tadi berpuisi, saya ingin bernarasi karena idola saya Bapak Ibu Najwa Shihab. Saya ingin bahkan di masa depan lebih kuat daripada Najwa Shihab ke depannya. Sangat tak mudah berkata tidak ketika kekuasaan tergila-gila dengan kata iya. Saat ketidakadilan merajalela, keberanian menjadi berkah bagi semesta. Melawan akhirnya menjadi keharusan. Saat hak warga dirampas dengan serampangan, ketika memutuskan menjadi pemberontak, hidup diabdikan untuk orang banyak. Inilah pengabdian di jalan yang sepi, perjuangan yang sering kali tak bertepi. Memang sedikit yang berani ambil resiko, lebih banyak yang memilih neko-neko. Kenyamanan jauh lebih menggoda, kemapanan dianggap lebih utama. Akan ada intimidasi dan ancaman yang berakhir pemenjaraan, bahkan kematian. Saat pragmatisme menjadi sobat kekuasaan, idealisme yang akan menyemai perlawanan. Sekian. Sampai hari ini memang apa yang saya bangun cuma bukan di dunia maya, Pak. Makanya saya tadi membangun 2 platform yang benar-benar linear dengan apa yang lakukan di sosial media. Dan itu kita berbicara tentang bagaimana tidak hanya berbicara saja, tapi mengajak. Tapi saya percaya, saya rasa penting bahwa memang bersuara, turun ke jalan. Dan memang ini menjadi concern saya juga untuk bagaimana hari ini menunjukkan kekuatan saya di sosial media. Dan itu bicara tentang bagaimana hari ini kita sedang membangun kekuatan. Dan saya rasa tidak ada yang benar-benar instan. Dan platform itu dibutuhkan juga sebagai bukan hanya mengandalkan satu kekuatan saja, tapi kita perlu dengan banyak role di sana, peran-peran, apalagi hari ini sesuai dengan kekuatan-kekuatan yang hari ini sedang fenomena-fenomena kritis yang sedang membentuk anak muda hari ini. Jadi saya rasa penting untuk menyeimbangkan itu semua, kekuatan kita di sosial media dan kekuatan kita di dunia nyata itu harus diselaraskan. Baik. Gitu sih kira-kira. Terima kasih, kita applause buat Bung Rian. Terima kasih ya. Baik, cukup Bang, cukup. Silakan Bang Indro Cahyono untuk menanggapi, merespon dan mungkin membingkai semuanya sampai bagaimana agenda kita ke depan. Silakan Mas Indro. Silakan. Kalau lihat pernyataan ya Ray dan saudara Rian ya yang masih muda, nggak ada kecemasan ya. Barang itu udah jadi ya. Tinggal tunggu waktu. Jadi tinggal tunggu waktu. Ya. Pemicunya ya. Itu ya sulit. Yang kedua, memang ini generasi Gen Z ini lain sama milenial. Ini bukan generasi oil boom yang sekarang ngedon di DPR, yang kerjanya hedonisme. Jadi ini sebenarnya apa yang dilakukan ini adalah sebuah rangkaian ya. Pertama, sebelum kita melakukan aksi, melakukan penyadaran ya terhadap masa aksi. Apa tujuan kita? Ada yang bilang siapa musuh kita bersama? Itu hanya efektif melalui sosial media. Sebelum ada sosial media ya, ini saya bongkar aja. Saya bikin selebaran gelap dulu, saya postkan di Pasar Baru. Post 10.000 surat ya ke seluruh Indonesia. Nggak ada medsos. Tujuannya apa? Membangun kesadaran. Bukan kesadaran palsu yang ditipu lewat televisi ya, memenuhi otak kita, tapi kesadaran sejati. Realitas itu diangkat di medsos. Ya, itulah yang sebenarnya harus dilakukan. Habis penyadaran inilah
yang disebut nanti aksi refleksi. Kedua, memang medsos itu berfungsi dalam memperkuat di 2 tahapan, yaitu afeksi, pemahaman kita terhadap persoalan. Kedua, kognisi, apa sikap kita, itu diajarkan di medsos, itu bangun ke sana. Jadi medsos itu bukan bikin isu-isu terus ditebar, tapi juga ada log frame-nya, logical frame-nya. Udah paham, kamu harus bersikap apa. Kalau Lenin itu what is to be done ya, bukunya, baru aksi. Itu adalah aksi buruh di Rusia, itu hasilnya besar-besaran pada waktu itu. Nah, penggunaan medsos itu saya pikir harusnya ke sana. Nah, kedua, saya tegaskan bahwa medsos itu bukan main-main yang disebutkan. Ada namanya disclosing power, kekuatan karena menelanjangi, membongkar, makanya lagunya bongkar. Jokowi, palsunya ijazah dia, ya kan, korupsinya dia, siapa yang nyimpen uangnya Jokowi, bongkar sekarang, ya. Terima setoran dari mana, bongkar. Namanya disclosing power. Itu yang mestinya konten-konten di dalam medsos itu mulai ke sana. Disclosing power itu ada namanya explanatory power. Kamu menguraikan sesuatu dengan kata-kata emotif sehingga orang itu cepat sadar, cepat bangkit. Apa yang harus saya lakukan? Itu yang dilakukan. Sasarannya tadi sudah disebutkan. Kita memperkuat kekuatan lokal, yaitu masa-masa kritis itulah yang dibangkitkan dengan medsos. Jadi medsos bukan di ruangan tengah, bukan kelas menengah, nanti harus mampu menyentuh papan bawah ya, grassroots ya, dengan bahasa-bahasa grassroots ya, akar rumput. Gimana nyari beras sekarang harganya udah 16.000, yang jauh ya 12.000, nggak turun lagi. Gimana premium udah hilang di pasaran, isinya udah pertamax semua, itu dibongkar. Itu akan membangkitkan kesadaran kita. Dan saya pikir kita harus, tadi udah diingatkan, andai kata Anda efektif melakukan kegiatan medsos, 40 dan 50 juta orang akan bisa dipengaruhi ya. Gen Z ini yang untuk tadi menyadarkan dia harus memilih mana. Ya, ini yang sehingga tidak ada kemungkinan menang kekuatan-kekuatan korup di masa mendatang. Karena sekali mereka memegang kekuasaan, dia akan tends to corrupt, dia akan 30 tahun. Kayak Jokowi kan pengennya 30 tahun, 3 periode maksudnya. Kalau kita diemin 30 tahun, ya kan? Nah, yang dikatakan saudara Tenri tadi sebenarnya ringkas saja, ya kan? Bagaimana kita melakukan perjuangan lewat medsos? Silakan diterjemahkan sendiri. Medsos menjadi senjata revolusi, ya kan? Kayak zaman Khomeini pakai kaset-kaset kan? Dulu belum ada medsos, jadi sebar kaset, stensilan zaman saya itu juga begitu. Dan medsos menjadi alat produksi dari perjuangan. Itu yang kami tuntut ya. Medsos harus memihak, jangan medsos hedonis, hanya enjoyment, kesenangan-kesenangan yang dibangun. Harus memihak, karena kebijakan-kebijakan pemerintah itu tidak memihak. Dan memang tadi perlu live in ya, live in. Saya dulu, kebetulan uang saya dulu banyak, jadi saya tuh setahun punya 10M ya sebagai NGO. Kalau di kurs sekarang, itu untuk membangkitkan kelompok-kelompok kritis tanah itu di mana-mana. Kita drop anak-anak muda itu untuk 2 minggu tinggal sekarang. Di sana saya bilang 2 minggu harus sudah mulai ada aksi tanah. Jadi aksi tanah gitu loh. Jadi memang agendanya adalah
afeksi, kognisi, dan aksi. Ujungnya aksi. Tanpa aksi, kognisi akan kembali lagi ke afeksi yang kemudian terjadi pembusukan moral. Ya itu akan terjadi. Dan negara kita tadi udah disinggung oleh siapa tadi, Pak Sitanggang atau itu namanya plutokrasi. Negara kita itu udah dikendalikan oleh uang dan dikendalikan oleh orang-orang yang punya uang. Namanya plutokrasi. Itu nanti harus kita bongkar di medsos. Masa moral digantikan uang? Sementara orang menyadarkan dengan gagasan, ini ngelesot di bawah bagi-bagi duit berkarung-karung. Gibran maksudnya ini ya. Itu nggak boleh, itu semuanya disclosuring, bongkar terus gitu ya. Tapi dengan bahasa yang tidak berisiko ya. Saya dulu yang diancam ibu saya dibawa ke Guntur oleh itu tentara-tentara, diancam. Saya bilang jangan takut, akhirnya dilepas mereka. Karena saya nggak bisa dikendalikan walaupun oleh orang tua dulu. Itu ya rahasianya. Yang terakhir ini tuh turun ke jalan ini yang dikatakan itu ecek-ecek kok. Ecek-ecek itu. Apa sih kita turun ke jalan pada 98 ujungnya perjuangan kita disabot oleh kelompok Ciganjur. Mahasiswa udah nyusun presidium dihilangkan, nggak berperan apa-apa, cuma jadi anggota DPR, nggak ada artinya dalam perubahan. Nah setelah mereka tampuk di perubahan, nggak ada yang revolusioner. Struktur modal kapital nggak berubah, cukong-cukongnya masih itu aja. Kalau revolusi itu yang punya uang, yang berjuang, bukan menjadi pengemis para bandar ya. Sampai sekarang itu nggak boleh. Nah, 15% negara di dunia ini di dalam konstitusinya dicantumkan rakyat memiliki hak untuk berontak ya apabila negara atau pemerintahnya sudah diduduki despotis. Boleh 15%, ada negara daftarnya. Dan saya konfirmasi dulu pada Pak Mahfud, gimana Pak sebenarnya secara hukum orang turun ke jalan itu gimana? Anda jangan minder, itu bukan ekstra konstitusional atau inkonstitusional. Rakyat, gerakan rakyat itu adalah sumber konstitusi. Ya, kalau menang akan lahir konstitusi baru. Ini yang harus disadari ya. Jadi jangan minder, gerakan rakyat itu sumber konstitusi. Makanya dikatakan suara rakyat, suara Tuhan, ya nggak main-main itu. Nabi-nabi juga kalah ya. Ya. Nah, ketakutan anak-anak muda ini harus jadi agenda ya dalam konten kreasi kita ya untuk dihilangkan. Ngapain sih takut? Saya itu di penjara, tapi setelah di penjara saya dipanggil terus ke Kramat 5 bolak-balik. Asal ada pertemuan internasional di Jakarta, saya dipanggil sama Agung Gumelar. Tapi masih baik-baik diajak makan di restoran Jepang. Tapi maksudnya ngancam, lu kalau macam-macam gua dor, gitu kan? Itu udah sering. Kita juga nggak takut, maju terus. Sekarang saya juga ya mikir-mikir dikit. Tapi kalau takut enggak ya, kita strategi pantang mundur kita. Kalau saudara Rian turun ke jalan, saya akan turun ke jalan ikut di depan ya. Saya kira itu aja ya. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk para narasumber kita yang luar biasa. Ada Bang Yusmadi Praja yang sudah memberikan orasi, Mas Indro Cahyono, Bang Ray Rangkuti, dan adik kita semua ini Bung Rian Pak Ardi. Terima kasih untuk perjumpaan kita. Nanti untuk Bung Rian dan Mas Indro nanti ada
sedikit doorstop dari tim podcast untuk kita bikin teaser begitu. Nanti mohon ini. Saya tidak akan menyimpulkan diskusi kita. Saya hanya mengucapkan terima kasih untuk semua narasumber dan semua rekan-rekan tamu undangan yang sudah hadir di forum Para Sindiket di kantor kami dan hadir secara online di YouTube Para Sindiket. Juga rekan-rekan media yang meliput secara langsung dan juga melalui kanal YouTube. Terima kasih. Izinkan saya untuk juga membaca puisi, Mas Rian. Tetapi saya ingin memanggil beberapa orang karena hari ini kami ingin mengajak sebuah gerakan namanya Gerakan Pita Hitam karena matinya demokrasi. Ingin bagaimana rakyat selamatkan demokrasi melalui forum kami. Semoga menjadi sebuah gerakan. Saya mengundang Pak Indra Adil, Bang Juliaman, Lutfia, orang muda. Ini saya minta Pak Mohon pita hitam disematkan. Sorry, maaf. Tapi bajunya udah hitam. Bung Rian, tolong. Sorry, tangan kiri, sorry. Pak Indra, ayo Pak Indra, Bang Juliaman, Via. Saya mau baca puisi sambil berdiri. Saya ingin baca puisinya Wiji Tukul untuk mengangkat. Silakan Via. Nah, di sampingnya karena ini semua lintas generasi. Puisi Wiji Tukul, judul Peringatan. Peringatan. Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat sembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat tidak berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita. Pita hitam ini sebagai simbol gerakan pita hitam untuk simbol matinya demokrasi. Kita ingin bagaimana gerakan pita hitam jadi gerakan rakyat untuk selamatkan demokrasi. Terima kasih Bung Rian, terima kasih Mas Indro, terima kasih rekan-rekan semua. Kita masih berharap matahari masih terbit dari ufuk timur dan tenggelam dari ufuk barat dan kita tetap berjuang untuk Indonesia. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.